Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat Capil dan Madu TV Nusantara, kembali lagi di salah satu program Swarga Loka, yaitu Sedep, seputar dialog kependudukan. Dan hari ini Sobat Capil, jadi kalau misalkan Sobat Capil melihat nih di belakang aku ada balon-balon. Nah ini tuh dalam rangka memperingati Swarga Loka anniversary yang kedua. Nah hari ini juga aku mau ngomongin tentang Divisi MSIB Dukcapil Surabaya yang batch kelima. Jadi kalau misalkan sebelumnya itu udah pernah membahas tentang MSIB secara lengkap bersama Pak Ivan selaku PIC MSIB di Dukcapil Surabaya. Terus waktu itu juga udah pernah juga kita ngomongin tentang Kalimasada, salah satu divisi MSIB batch 5 juga, bersama dengan Mas Agam dan Mas Ferry waktu itu. Jadi kalau misalkan Sobat Dukcapil belum nonton, bisa ditonton di episode waktu itu. Tapi setelah episode yang ini, jadi ditonton dulu sampai habis, baru ditonton yang episode sebelumnya. Dan hari ini aku nggak sendiri tentunya, aku udah bersama dengan keempat divisi MSIB batch 5, yaitu ada CRM, ada Legal Officer, ada Branding Development, dan satu lagi ada Archivaris. Mari kita kenalan dulu dan kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak. Hai. Oke, jadi ini adalah teman-teman dari MSIB batch kelima, ya. Nah sebelumnya aku mau nanya, udah pernah ikut batch sebelumnya juga atau baru kali ini? Belum. Baru kali ini. Baru kali ini, berarti semuanya benar-benar baru kali ini ya? Iya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau mengajak kenalan dulu tadi kan. Ya, boleh perkenalkan masing-masing dari divisinya mungkin, terus juga fakultasnya apa, kampusnya di mana, jurusannya apa, terus divisi apa. Ini mulai dari aku ya? Boleh. Halo, perkenalkan nama aku Anissa Pratami. Aku berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang, prodi Ilmu Hukum, dan di sini aku divisi Legal Officer. Oke, lanjut. Kenalin, nama aku Gracelyn Esterini Mulyana dari Universitas Pajajaran. Aku dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, di sini aku di posisi Digital Clustering Archivaris. Oke, halo semuanya, kenalin aku Alia Intan Santika, aku dari Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga, dan aku sekarang lagi di divisi CRM. Halo, aku Latria Desya Hian Pistosta, aku dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, jurusannya Ilmu Komunikasi juga dari Prodi Visip. Di sini dari broadcastingku di Swarga Loka. Oke. Setelah kita kenalan sama kakak-kakak ini, aku mau nanya tentang tugas pokok dari masing-masing divisi. Ini kan ada CRM juga, ada legal, ada branding development tadi ya, terus juga ada archivaris. Nah, ngapain aja sih keseharian anak magang di Dukcapil tuh ngapain aja gitu? Boleh silakan dari siapa dulu? Gantian ya. Oke, kalau di broadcasting crew di Swarga Loka itu kita tuh biasanya sehari-hari ya produksi konten. Selain itu bikin yang produksi konten di YouTube karena kita ada di kanal YouTube sama di Instagram maupun di TikTok. Jadi kita tiap hari tuh berkutatnya itu di situ-situ aja. Terus kalau misalnya ada liputan dadakan ke lapangan, ya mungkin ada salah satu dari kita itu yang dipanggil buat ikut, dan nanti dia yang jadi bakal hostnya dan tanya-tanya bagaimana sih keadaan di sana, terus apa yang akan dijelaskan di sana begitu. Oke, lanjut ke aku ya. Kalau aku kan dari CRM, itu kan kepanjangannya Customer Relationship Management. Nah, di situ lebih ke khususnya kayak pengaduan masyarakatnya gitu sih. Jadi kita menerima pengaduan lewat media telepon, media sosial media juga, dari Instagram sih kebanyakan. Jadi kita jawab-jawabin pertanyaan masyarakat, itu tuh dari kita, nanti kita yang mengarahkan, misalnya bingung kita yang ngarahin dan lain-lain gitu sih. Jadi lebih ke pengaduan masyarakatnya gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau aku sendiri secara pribadi aku tuh dari Digital Clustering Archivaris kan, digitalnya. Nah, tapi sebenarnya di divisi aku ini tuh dinaungi oleh unit kearsipan, di mana di dalamnya tuh ada divisi lain, yaitu divisi arsiparis sendiri. Nah, secara keseluruhan tugas kami berdua itu ada dari pemberkasan atau penataan arsip, di mana itu bisa secara digital maupun secara konvensional, secara fisik itu. Kemudian untuk digitalnya sendiri, kami melakukan alih media dari media yang fisik kemudian ke media digital dengan cara di scanning pakai mesin itu. Nah, kemudian selain itu kita melakukan temu kembali atau retrieval. Retrieval itu dimana kalau misalkan
masyarakat butuh data-data arsip yang disimpan di unit kearsipan di Spenduk Capil ini. Nah, kita mencari informasinya tuh di situ dengan cara ambil arsip-arsip sebelumnya yang udah disimpan itu. Gitu. Oke, lanjut ke legal officer. Kita dari legal officer kan banyak itu kayak menerima gugatan. Nah, itu pasti kita pergi ke pengadilan negeri. Karena untuk saat ini kan Dispenduk Capil kerjasama dengan pengadilan negeri dan pengadilan agama. Itu sih. Berarti langsung ke TKP-nya gitu ya? Iya. Langsung ke pengadilan agamanya. Iya. Oh, berarti juga langsung ngelihat langsung lah gitu ya? Iya, seperti Oke, nah tadi kan aku udah nanya nih tugas pokok masing-masing juga sudah dijelaskan tadi kan. Nah, aku mau nanya nih alasan masuk ke dalam divisi tersebut. Nah, apa? Boleh dari siapa dulu? dari tengah. Oke, dari tengah. Kalau pribadi, alasan aku masuk ke divisi arsip ini yang pasti karena ini relevan dengan jurusanku. Kan gak mungkin aku daftar gak relevan, nanti gak dikonversi nilainya. Takut jujur ya. Nah terus yang kedua, sebenarnya tuh kan jurusanku tuh bisa memilih beberapa posisi. Misalkan karena perpustakaan, ya aku bisa memilih perpustakaan. Cuma di perpustakaan itu di situ aku belajar arsip juga, dan kebetulan aku tuh ketertarikannya ke arsip. Jadi aku milih Arsip. So, oke, lanjut ke mana dulu? Ke kanan. Oke. Kalau aku sendiri milih di CRM itu karena sama sih aku juga relevan kan jurusannya. Waktu itu ada tulisannya tuh milih kan klasifikasi jurusan ilmu komunikasi gitu kan, kayak daftar gitu. Terus ya udah terus milih ini gitu, terus lihat job desk-nya tuh kayak nganu sosmed gitu kan, udah kayak Bisa lah ya. makanan lah gitu ya istilahnya gitu. Terus ngangkatin telepon juga pengen cuap-cuap gitu kan, maksudnya kayak humas banget gitu kan, gimana sih rasanya gitu mendapat keluhan masyarakat Wis. kayak daftar gitu. Oke, Mbak Rea. Kalau aku sih ya karena sama sih Relevan ya. selain relevan juga pengen merasakan feels yang berbeda karena aku dari swasta juga jadi student staff di sana. Terus di sini kok di pemerintahan itu gimana sih rasanya di humas di pemerintahan, bikin kontennya di pemerintahan itu apakah lebih ketat atau lebih nggak ketat atau lebih ada yang SOP yang harus benar-benar diperhatikan gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau aku kurang lebih sama sih, yaitu karena relevan gitu sama harus relevan iya, sama jurusan, karena ya itu kembali lagi kalau misalnya nggak relevan, apalagi kalau kampusku itu ya susah untuk konversi Oke. gitu. Berarti alasannya sama, relevan dan Iya. supaya bisa dikonversi gitu. Kalau nggak dikonversi ya, iya betul. Nggak mempersulit lah kalau misalkan kalau ada yang kalau ada yang gampang, kenapa harus yang sulit gitu kan? Betul. Nah, oke. Tadi kan berarti berdasarkan apa? Oke, berarti kan berdasarkan berarti kayak sejurusan lah gitu ya, relevan dengan jurusan masing-masing gitu. Nah, tapi apakah selain jurusan itu ada kriteria khusus yang menjadi apa ya kayak ya inilah kayak kriteria biar masuk ke divisi CRM, branding development kayak gitu. Apakah ada gitu? Kalau aku ya CRM Mungkin selain dari jurusan gitu harus bisa apakah gitu, punya soft skill apakah gitu. punya soft skill sabar sih ya kalau CRM ya. Oke. Karena kan kita masyarakat kan beda-beda gitu kan, keluhannya kadang datang dengan mood yang bagus gitu kan, atau juga datang kayak udah kan ada yang udah dari sini ke sini mbak gitu kan, jadi kita kayak gitu ya. over kita yang kayak gimana mbak gitu kan. Jadi soft skill pertama sabar ya teman-teman, karena emang kan ya itu emang kita ya nggak bisa milih masyarakatnya seperti apa gitu kan yang bakal telepon ke kita gitu. Jadi ya soft skillnya sabar sih, tapi sebenarnya nggak diomongin kayak kamu harus sabar ya gitu ya, enggak sih, tapi kan ya learning by doing kali ya, kayak oke, sabar, tenang gitu. Oke. Kayak gitu sih mungkin kalau aku ya. Lanjut. Kalau di branding itu lebih ke arah spontan. Iya. Nah, karena kadang tuh tugas-tugas kita juga dadakan dan beberapa konten-konten kita dadakan, jadinya ya harus bisa menyesuaikan diri dan dengan situasi tertentu harus gimana. Kalau misalnya kemarin juga kalau ada ketemu sama Pak Eri juga harus gimana sikapnya, jaga tampilan, jaga ngomong, karena kan ya beliau juga
orang Terhormat penting lah gitu ya ya. terhormat di sini. Sedangkan kalau kita buat konten-konten yang biasa kan ya udah orang-orang ini aja gitu. Oke. Kalau dari legal? Legal. Arsip. Arsip. Sorry lupa. Kalau di arsip mungkin kerjasama sih, karena kita kan mengolah arsip sebegitu banyaknya. Nah, jadi tuh di arsip fisiknya itu ada dari tahun 1960-an sampai 2021 kalau nggak salah. Banyak tuh. Nah, kita tuh harus bekerja sama dengan tim kita. Kalau nggak gitu ya kamu capek sendiri, collab sendiri gitu. Karena banyak yang harus ditata gitu. Terus yang kedua itu adalah konsisten. Di arsip itu kan kita melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang secara setiap hari gitu ya. Pasti ada bosan, pasti itu bosan. Karena jujur aku juga kadang merasa bosan. Jadi kita harus konsisten di situ, kayak ingat-ingat lagi di awal tuh niatnya apa, makanya memenuhi tanggung jawab. Gitu. Lanjut. Kalau dari legal sendiri sih itu sabar dan kritis. Nah, kalau dari CRM kan menghadapi masyarakat itu lewat telepon. Nah, kita kan berhadapan langsung. Jadi butuh tenaga ekstra gitu loh. Terus sabar. Tenangin. Terus kalau kritis itu kayak kan kadang itu kita diminta buat legal opini gitu. Terus kayak buat kronologis dari gugatan ini. Nah, seperti itu sih. Oke, berarti kalau aku simpulin ini ada dari branding development, CRM dan legal yang secara langsung berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Gitu. Nah, aku mau nanya tantangan apa yang diterima gitu loh. Selain tadi kan kalau CRM kan emang ya kita tahu ya tugas CRM itu kan apa gitu kan, langsung berhubungan dengan masyarakat di telepon gitu kan. Nah, coba bisa diceritain ke sobat Dukcapil dan Madu TV Nusantara tantangan apa yang diterima gitu sama magang ini. Berarti kurang lebih magang ini udah 1 bulan, 2 bulanan? 2 bulan ya? Boleh diceritain. Kalau tantangannya sih lebih ke, karena kan aku anak magang kan, jadi kadang kayak masih ya ada lupanya dikit gitu kalau ini tuh, aduh ini yang kasus ini solusinya apa tuh kan kadang masih kayak kebolak-balik kan, karena kan banyak pengajuan data-datanya gitu. Nah kadang tuh aku kayak suruh nunggu sebentar gitu, aku tanya ke mbak CRM yang lain kayak bentar ya bu gitu, saya tanyakan ke petugas satu lagi gitu kan. Terus tuh kayak ada yang mungkin terlalu lama gitu nunggunya, kayak pengen cepet-cepet dapat jawaban gitu. Terus kayak mbak halo ini gimana sih kok nggak ada jawabannya gitu kan. Terus kayak terus kayak untungnya tuh kayak bisa dimatiin, bisa nyalain gitu loh mic-nya. Jadi pas aku tanya tuh aku matiin gitu, jadi kayak kadang tuh mouse-nya juga agak ribet-ribet, jadi aku kayak panik. Terus kayak iya bu sebentar ini masih saya tanyakan kayak gitu. Jadi kayak jangan ikut panik kalau misalnya itu sih kan. Jadi tantangannya tuh paniknya itu sih kadang kayak jadi jawabannya tuh kadang kan nadanya tuh harus naik terus kan, kayak harus lihat iya gitu sebentar kayak gitu, kayak harus mengontrol intonasi juga sih penting kan, karena kan kita bisa dibilang kayak ya humas juga gitu kan. Jadi kayak takut orang cerita kayak kok senternya judes gitu jadi kayak gitu sih tantangannya. Jadi harus senyum setiap saat gitu, kayak iya sebentar gitu lah gitu ya. Lanjut. Kalau di branding itu lebih ke arah apa ya? Sabar aja kayak menghadapi ketika netizen yang kan juga kadang omongannya lebih parah daripada yang di telepon, sosial media. Nah itu harus sabar, kuat iman. Terus kadang-kadang konten-konten kita tuh kayak nggak terbayangkan kalau bakal itu dikenal sama orang Surabaya. Misalnya jadi FYP gitu tuh kadang juga nggak terbayangkan gitu. Jadi tiba-tiba iya dadakan banget kayak tahu bulat. Nah, tiba-tiba FYP, tiba-tiba viewersnya naik. Iya, terus yang komen itu nggak hal-hal yang baik aja, tapi itu ada hal-hal yang buruk yang menghujat. Bukan salahnya tim di Dukcapil Surabaya, tapi memang dari pemerintah pusat yang kurang terintegrasi lah istilahnya. Jadi kita juga kena imbasnya. Jadi kayak ya udah sabarin aja. Slay. Oke, lanjut ke legal. Ya kalau tantangannya itu kita harus lebih sabar lagi. Sama ya berarti ya. Iya, karena ini kita melayani pemohon kan dengan bermacam-macam keluhan. Betul. Itu sih. Tapi harus dihadapi dengan enjoy. Oke. Dengan cinta. Kalau Azim ada juga nggak tantangannya? Kalau di arsip tuh tantangannya tidak semenantang kalian. Jadi karena
Enggak. Karena kita di balik layar tuh kan selain di samping tantangannya bosen tuh tadi tuh, tantangannya kita tuh agak struggle waktu nyari arsip. Itu kan kita dorong rak kan, rak itu kan berat segede itu tuh. Jadi kayak udah misal nih harusnya tuh letaknya di sini, tapi nggak ada bro. Wah dicari buku-buku semua tuh ruangan arsip, udah didorong, ditarik, buka lagi, tutup lagi, nggak ada. Terus kita kayak, Pak ini di mana ya Pak? Wah ini di mana ya? Kita kalau misalkan ada arsip yang seharusnya diminta sama pemohon masyarakat tuh ya, kalau nggak ketemu kita panik kecil. Gimana kalau hilang? Terus ya gitu deh. Pasti ada jalannya. Kalau nggak ada kita bangun jalan sendiri. Gitu. Kalau udah mentok ya udahlah, yang ada aja. Jalannya depannya ada apa ya udah dilewatin dulu. Oke, terus lanjut tadi ada CRM sama legal yang paling banyak menerima apa ya kayak pelayanan gitu ya. Nah, pelayanan seperti apa yang paling banyak diterima nih? Kayak maksudnya diajukan oleh masyarakat. Nah, ini aku dulu apa? Boleh gantian. Oke. Kalau dari kita sendiri itu biasanya itu ya kayak perubahan nama, pengambilan akta cerai, terus habis itu status kewarganegaraan, itu biasa sih. Itu paling sering ya. Iya. Oke. Terus kalau misalkan CRM? Kalau di CRM tuh paling banyak banget itu akun Klampit sih. Jadi kan kalau kita bikin akun Klampit kan bisa di website sih. Sekarang kebanyakan website karena itu tuh kan kadang bukan kadang sih kan selalu harus melewati step-step gitu kan, harus verifikasi nomor telepon, verifikasi akun, kan itu kan memakan waktu gitu kan. Dan sedangkan verifikasi nomor telepon dari akun kami tuh nggak otomatis teman-teman, jadi manual gitu, jadi ada yang ngirimin kodenya. Nah kadang itu pemohon tuh kayak kok nggak dikirim-kirim. Itu banyak banget sih kalau verifikasi nomor telepon sama verifikasi akun tuh maunya kayak langsung, ibaratnya kalau kalau bahasa Jawa tuh saknya gitu, kayak mana gitu, saya mau pengajuan gitu, maunya gercep, terus kita kayak ya kasih banget ya. Kalau misalnya ya manual ditunggu dicoba dulu. Nah kadang tuh juga pemohon tuh kadang lupa kalau dia tuh udah punya akun, jadi kan nggak bisa kan kalau misal kita mau bikin akun lagi tapi emailnya tuh udah pernah dibuat akun. Nah kadang kita bantu cekin udah pernah bikin akun atau belum. Nah kita udah gitu kan, terus kayak kita bantu hapus dulu akunnya yang dulu baru bisa lanjut verif nomor telepon sama verif akun kayak gitu. Itu yang paling banyak sih, karena itu kan langkah pertama untuk pengajuan yang segudang itu di situ. Yes, betul. Gitu. Oke, lanjut nih. Terus tadi kan aku udah nanya alasan masuk sini tuh kenapa ya? Berarti itu berdasarkan jurusan yang relevan. Nah, berarti tapi kan kalau misalkan tempat magang itu banyak ya, maksudnya kayak untuk humas itu ada di mana aja gitu kan. Branding development, broadcasting itu juga banyak lah gitu kan. Kenapa milih di Spenduk Capil Surabaya? Milih Spenduk Capil. Dari sekian banyak tempat, kenapa di Spenduk Capil? Oke, karena aku dari Jawa Tengah, dari Jogja. Karena aku sudah bosan berkutat, ya bukan bosan sih, kayak pengen cari suasana baru. Nah, terus ketemunya di Spenduk Capil ini, terus yang sesuai sama apa yang aku mau pas pertama juga di sini ya. Sudah di sini Akhirnya di sini. Surprise. Kalau aku agak berkebalikan sama Trea kan, dia kan mau cari yang jauh, sedangkan aku tuh asalnya Malang kan, jadi aku pengen cari yang dekat gitu. Karena aku kayak belum ada sih kayaknya untuk kayak jauh-jauh gitu, mungkin belum ya. Aku nggak bilang nggak ada karena belum ada mungkin. Jadi aku nyari yang deket, terus kayak di Surabaya aja deh gitu kan. Terus kayak dari dulu tuh emang pengen nyoba kedinasan kebetulan, kayak gimana sih lingkup yang Kedinasan tuh pemerintahan gimana? gitu kan, kayak terus ada nih buka, terus ya udah deh daftar Oke. gitu. Ke Grace? Kalau aku ini cukup menarik sih rasanya. Soalnya Menarik apa nih? Tungguin banget Iya, apa? menarik apa? Kita bisa bilang menarik. jadi itu kan pasti sebelum kita apply buat daftar di posisi suatu tempat itu kan kita research kan. Sama kayak aku tuh research dulu tempat-tempat yang aku daftarin itu. Nah salah satunya di Spenduk Capil ini. Nah aku tuh buka laman websitenya mak jebret. Oke, tenang dulu. Aku tuh udah mulai tertarik nih. Lah ini nggak biasa nih. Biasanya tuh kalau website pemerintahan tuh, mohon maaf ya, agak boring dan membosankan. Oke. Tapi untuk di Spenduk Capil Surabaya ini sendiri, buat aku tuh cukup modern dan juga cukup canggih. Karena
di situ tuh terpampang jelas layanan-layanan yang mereka sediakan, yang di Dukcapil disediakan gitu loh. Jadi kayak, wah ini kayaknya keren tuh. Terus aku baca-baca berita lagi kan, ternyata emang di Surabaya ini tuh dinas-dinas pemerintahannya udah terintegrasi dengan yang namanya kecanggihan teknologi gitu. Jadi mereka zaman, nah gitu bisa kayak gitu. Makanya aku tertarik di situ, di samping karena aku kayaknya pengen traveler Pulau Jawa deh. Oh. Aku kan dari Jawa Tengah. Kuliahnya di Jawa Barat. Sekarang di Jawa Timur. Mantap. Pengen traveling. Menarik. Iya, menarik. tervalidasi Dari tengah ke barat lalu ke timur. Boleh. Oke, lanjut. Kalau aku sih karena aku kuliahnya di Malang, jadi aku hanya ingin yang dekat-dekat aja. Oh, sama biar berarti. biar Sabtu Minggu bisa balik. Oh. sama banget Yang jauh juga bisa balik. Berapa jam dari mana tadi? Jogja. Iya, Jogja. Jogja Surabaya berapa jam? 4. oh naik kereta Iya, naik kereta. Terus kalau misalkan durasi magangnya itu di Dispenduk Capil itu kan berarti ini ikut MSIB ya? Nah itu durasi magangnya itu berapa lama? 4 bulan ya? Iya. sampai Desember Sampai Desember. Mulainya dari bulan September, Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 Iya, bulan ya, iya. kurang lebih 5 bulan berarti ya. Oke. Terus menurut kalian nih, manfaat apa yang didapetin dalam mengikuti magang di MSIB ini? Terus lagi di Dispenduk Capil Surabaya. Kenapa lihat saya? Ya banyak. Selain Sebutin. relevan. Boleh? Bosen zamannya relevan. Selain relevannya itu dapat teman baru. Dapat teman baru atau BBH? Oh enggak, aku di luar BBH. Oke. Di luar BBH, teman-teman baru, suasana baru, cuaca yang baru lagi. Oke. Karena di tempat kita juga dingin, terus kepanas kayak wow. Habis itu pengalaman bikin konten terus sampai terkenal itu kan juga iya kayak 2 kali keren kok keren banget ya itu juga bikin oh gini rasanya kayak jadi FYP kayak artis-artis TikTok gitu seleb TikTok tapi ini bukan punya aku tapi dinas bercapil ya. Berarti manfaatnya dapat teman baru juga, dapat teman baru, pengalaman baru gitu ya. Lanjut. jangan Yang berbeda dong, template nih. apa ya manfaat selama 2 bulan ini Teman-teman baru, pengalaman ini sih kayak ke masyarakatnya itu sih, maksudnya kayak kan selama ini ketemunya teman-teman kuliah itu pun kalau misalnya lebih tua tuh kan dosen kayak gitu kan, belum yang kayak oh yang bener-bener masyarakat banget gitu loh. Maksudnya kan kalau misal kita yang kuliah masyarakat kalau ikut KKN gitu kan, nah sedangkan ini kita kayak yang memberikan jawaban gitu lah, kayak merasa berguna gitu loh. Kadang kayak ternyata ada alasannya hidup di sini. Iya, betul, jadi kayak Oke. gitu sih, merasa bermanfaat aja. Oke. Gitu. Lanjut. Gejala beda sih. kayak menambah tangan itu kan. Cuma kalau di sini tuh kita bisa menambah relasi di ranah profesional. Kan pasti nanti kita kedepannya mau cari kerja nih. Kita udah punya kenalan orang-orang di sini. Ya kita tahu lah nanti di kedepannya mau nanti di kedepannya kita mau bagaimana. Gitu. Oke, berarti untuk mendapatkan pengalaman yang baik gitu ya, apalagi di bagian kedinasan. beda harus beda Ya, karena kalau kami di legal sih kita tuh kan biasa sering sharing gitu. Kayak di kampusmu tuh kayak gimana. Jadi kayak dapat pengalaman baru. Cerita baru juga gitu, jadi ada pelajaran baru yang bisa didapatkan, betul? Iya. Terus kita ini yang kita legal cewek ini nanti ini bakalan insya Allah bakal ikut lomba. Lomba apa tuh? Kita mau coba ikut KTI. KTI itu? Karya tulis ilmiah. Oke, Sobat Dikapil dan Madu TV Nusantara, sepertinya di sesi 1 ini kita cukupkan dulu, tapi masih banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Soalnya di sini masih belum membagikan pengalaman nih, gitu kan. Pengalaman seputar magang di sini tuh seperti apa sih? Terus juga ini kan udah sekitar 2 bulan di sini, pasti
sudah banyak pengalaman gitu kan. Nah, mau tahu seperti apa keseruan atau pengalaman teman-teman magang di MSIB Dukcapil Surabaya? Jangan lupa saksikan di segmen kedua. Halo Sobat Dukcapil dan Madu TV Nusantara, kembali lagi di program Sedap seputar dialog kependudukan di sesi kedua. Dan hari ini aku masih bersama dengan teman-teman mahasiswa magang di MSIB batch kelima di Dukcapil Surabaya. Mari kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang belum ditanyakan seputar magang di sini. Oke, aku mau nanya nih ke kakak-kakak ini. First impression kamu ketika datang ke Dispen Dukcapil? Hari pertama datang, presentasinya tuh gimana? Ke tempat kerjanya lah gitu, kayak brand development di studio Swargaloka, terus ya M di ruangannya, arsip di ruang arsip yang terus kalau legal di ruang legal gimana? Presentation pertama datang. Aku terakhir deh. Oke, brand development dulu. Ternyata kok di gedung, maksudnya di gedung Siola yang kayak agak tua gitu loh. Kukira tuh kayak ya benar-benar mall kayak TP, kayak bangkuan yang kayak lebih kayak modern lah. Ternyata kok yang udah agak lama peninggalan gitu. Ternyata gede juga ya di dalamnya. Terus ada banyak pelayanannya, terus kok di sini di Swargaloka kok gitu, maksudnya nggak nyangka kalau bakal nggak nyangka kalau ada studio ini gitu. Iya, di dalam sini, betul. Oke, lanjut. Kalau aku ya sih sama tadi kan di Siola gitu kan. Aku kira tuh kayak selain dinas tuh ada kayak yang makan-makan apa gitu kan di dalamnya gitu. Ternyata nggak ada gitu, dan ternyata malah ada dinas-dinas lain gitu. Ternyata emang ini mall yang kayak khusus, ya namanya aja mall pelayanan publik ya. Jadi isinya tuh ya dinas-dinas pemerintah itu. Terus pas masuk ke ruang CRM-nya tuh kayak dingin. Karena masuk tuh dingin banget gitu kan, kayak dingin banget. Terus lihat bilik-bilik, terus ada ini headphone gitu kayak oh jadi gini orang-orang yang menerima telepon pengaduan center tuh ya? Iya kayak seperti ini gitu. Oke, kalau arsip? Kalau aku sama sih, kalau masuk ke gedung Siolanya, keren nih, modern baru. Terus kan kita masuk ke ruang arsip nih. Aku masuk bilang, wah. Wah, Soalnya- itu mengartikan banyak arti ya. Soalnya ya emang sesuai dugaan aku kan, arsipnya masyarakat Surabaya itu kan banyak. Nah jadi rak-raknya itu gede-gede dan banyak. Jadi maksudnya wah banyak. Tapi banyak dalam hati. Banyak. Aku mikirnya kerjanya pasti banyak. Ternyata bisa dijalani. Semangat. Oke, semangat. Kalau legal, Kalau aku sih first impression aku datang di sini, aku tersesat. wah, Iya. kenapa tuh? Tersesat, aku bingung di mana ruangannya. Ruangannya. Terus waktu itu hari kan teman itu di lantai 4. Terus aku bingung. Ini gimana cara naik lantai 4-nya? Soalnya kan aku lewat eskalator. Eskalatornya cuma Terus, sampai lantai 3. iya, nah itu kayak, gimana ini aku stuck di sini nih. Bingung banget. Nah, itu sih kayak Oh, nggak tahu ya. Iya. Tersesat ya, tersesat, kurang ternyata. Oke, terus aku nanya nih, tadi kan ada berarti ini dari Jogja. Terus tadi juga ada yang dari Jawa Tengah. Iya. Ya. Kalian tuh pernah nggak sih ngebayangin kalau wah jauh nih dari keluarga gitu? Pernah nggak? Masa pernah terbayang nggak gitu loh akan keterima di Dukcapil dan akhirnya jauh dari keluarga? San? Bakal udah ngebayangin sih, karena kan pas wawancara juga ditanyain kamu siap nggak kalau misalnya jauh dari keluarga. Terus aku juga Jawa Tengah, tapi dari rumah ke Jogja itu juga ada waktu tempuhnya 2 jam, dan emang udah siap mental juga sih. Oke, udah menyiapkan mental berarti Iya, ya, dari jauh awal. dari keluarga. Orang tua juga ya udah, kenapa enggak kalau jauh, kan toh bakal dikunjungin atau bakal pulang gitu. Kamu lah Mbak. Oh iya. Saya deket banget 2 jam. Iya. Aku sih sama. Kayak ya udah bilang ke orang tua juga ya nggak apa-apa. Soalnya kan aku kuliah juga jauh, Jawa Tengah, Jawa Barat 10 jam itu kan. Wow. Nah, terus kan aku pelancong.
Jadi Lancar. aman-aman aja lah. Oke, berarti udah siap mental banget ya? Iya, siap. Siap mental gitu. Terus aku mau nanya nih, berarti boleh nih ke Mbak Tria aja nih, soalnya kan kalau Kak Grace ini kan udah emang kampusnya itu di Jawa Barat ya, Iya. gitu. Jadi udah makanan sehari-hari lah gitu jauh dari orang tua gitu ya. Kalau Mbak Tria ini kan ya bisa dibilang baru ya, baru jauh dari orang tua. Betul. Pernah mengalami yang namanya homesick gak? Kangen rumah, kangen keluarga. Itu pas waktu apa, Mbak? Karena ini aku tuh kan di kos-kosan tuh juga gabut ya, nggak ada kerjaan. Sedih. Nanti ini dikasih musik Oh, yang musik. Terus habis itu nontonlah drama Korea, ada cerita tentang orang tua, ibu, ya udah nangis dari sore sampai ke malam, nangisnya nggak berhenti. Besok paginya sembuh. Yuk, nangis. Ya udah, terus gitu, kangen aja. Ya terus nggak ditelepon kan, memang setiap hari kan teleponan, wajib hukumnya. Oh, wajib hukumnya teleponan dengan Iya. keluarga. Betul. Setiap hari tuh? Setiap hari. Oke. Ya udah, terus nggak teleponan, memang mereka juga ada acara, terus lagi nangis ya udah nggak bisa berhenti sampai jam 12 itu nangis sih. Itu kalau sama keluarga. Kalau sama pacar, udah punya pacar? Mas sudah. Gimana? LDR berarti? Iya, callingan juga. Itulah. Wajib juga hukumnya. Iya, wajib. Oke, terus aku mau nanya lagi, kalau tadi udah first impression ke Dukcapilnya, kalau sekarang first impression ke teman-temannya. Bagaimana sih awal ketemu tuh gitu? Apakah mungkin awal ketemu kayak masih jaim-jaim gitu? Ini kan udah 2 bulan, apakah sudah terlihat gilanya? Gimana? Iya, coba boleh first impression-nya dulu. First Yang impression-nya lain, dulu. Udah ketawa. Ya kalau first impression Ke ke teman-teman lucu sih, soalnya teman aku ada yang pelawak. Sule bukan temen. Simulat. Ya sih mulat. Dia stand up comedy sejak SMP. Oh iya. Ini beneran. Ini serius? Iya. Oh, beneran. Pelawak. Jadi Real. jadi kita sering tertawa. Sering disuruh ini enggak stand up? Stand up dong, stand up gitu. Stand up ya, dia stand up Iya, berdiri. maksudnya enggak gitu ya. Aduh, gimana dijelasinnya teman-teman? Mulai ketularan. Iya. Oh iya. Agak emosi jadinya. Udah gitu doang. Udah sih. Iya. Terus kalau sekarang udah terlihat aslinya gimana? Udah. Iya, oke. Gimana ya? Ya, aku tuh di awal kan expect-nya teman-teman aku tuh kan lihat di foto profil. Foto profilnya itu kan kayak judes nih. Terus ketemu baru pertama ketemu tuh kan masih pada kayak canggung-canggungan gitu. Sebenarnya itu canggung ya, bukan judes ya. Tapi orang-orang tuh mikirnya, wah, anak judes nih, wah ternyata gilanya nggak beda jauh. Setelah keluar aslinya Ya, agak beda. wah agak beda jauh ternyata. Kalau dari teman-teman aku tuh, aku ngeliatnya mereka tuh kayak pendiam semua. Jadi kan kita 6 orang. Terus kebetulan aku tuh ada anak Ilkom Uner juga. Jadi aku udah kenal nih sama 1 orang cowok gitu. Nah 4-nya nih cewek tuh kayak diem-diem gitu, kayak yang iya kayak waktu itu kan ketemu pertama tuh kayak ketemu langsung ketemu mentor aku kan. Nah semuanya tuh kayak yang iya bu, iya gitu kan. Terus kayak kita langsung pindah ke ruangan CRM-nya, semuanya tuh juga kayak yang masih diem-diem, masih kayak ngomong apa ya gitu, kayak diem gitu. Sekarang semuanya ya itulah sama lah kayak cerita-cerita sebelumnya nih, kayak yang keluar aslinya. Terus kita sama-sama suka jajan, jadi kita Temennya, iya temen banyak jajannya. temennya kayak mau jajan banyak tuh kayak Ayo, ayo jajan gitu. banyak Ayo, gitu kan. gitu. Kayak jadi nggak merasa bersalah gitu loh kalau kita makan sendiri kan gak enak ya kadang kan. Jadi mereka tuh semua suka makan, suka banget. Gitu. Mbak Tria? Iya, sama sih. Terus Gimana samanya? iya, ada satu temanku yang mukanya tuh mirip mantanku. Wah. Iya, berat-berat. Ya udah, habis itu Glimpse of us. takut. Mengingat masa lalu. Betul. Terus teman-temanku aslinya seminggu ketemu, ya dalam waktu seminggu tuh udah keluar aslinya, udah ngereok. Kalau di sini udah langsung ngereok. Berikatnya keluar. Iya, breaknya udah sama-sama gila sih. Berarti masing-masing divisi ini, satu divisi itu ada berapa magang? Mahasiswa magang itu ada berapa? Per divisi? Kalau dari kami sih 4 orang. 4 orang. Di unit aku 33 berarti 6.
Nah, berarti ada divisinya tuh di dalamnya ada beda lagi gitu. Jadi arsip itu ada Kan ada divisi digitalnya sama yang arsipnya doang. Yang digital 3, beda yang arsip berarti. 3. Di satu unit jadi 6. Kalau aku 6 juga. 6 sama 6. Nah, di sini paling banyak 10. Oh, 10. Kita ada 2, ada sosmed sama ada broadcasting itu. Tapi kita saling belajar, saling berkembang. Oh, berarti megangnya barengan gitu ya. Betul. Kalau misalnya ada program yang sosial media juga bantu, kalau sosial media yang broadcasting juga bantu gitu. Terus kalau misalkan arsip juga kayak gitu juga kah, atau kayak udah ini kan tugas lo, gua nggak mau ngerjain gitu. Iya, sama. Karena tugasnya di satu unit yang sama, jadi kita ganti-gantian. Kan aku bilang di awal tadi tuh kadang kita bosen gitu kan ganti-gantian. Kamu gantian nge-scan, aku gantian nyariin gitu. Tapi susah nggak sih kalau misalkan nyari dari segitu banyaknya dokumen ya? Susah tidak gitu. Ya. Bisa dilihat Enggak, dari ekspresinya. enggak susah. Sangat gampang ya. Enggak susah. Karena kan kita ngolah arsip itu kan ada yang namanya klasifikasi. Kita data arsip itu di mana mereka ditempatkan bersama teman-temannya, maksudnya sekelompoknya itu diklasifikasikan tempatnya di sini, di sini, di sini. Harusnya kan begitu. Nah, dengan begitu kan kita memudahkan buat melakukan temu kembali atau pencarian itu. Tapi kalau misalkan di satu case tertentu kalau nggak ada itu ya itu yang susah. Berarti kita harus mencari semua rak yang memungkinkan ada di dalamnya. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dokumen itu yang biasa, yang paling sering diminta untuk dicari itu apa? Semua dokumen seperti akte perceraian, akte kelahiran, akte kematian. Oh gitu. Jadi semua dokumen-dokumen admin duk itu kan disimpannya di arsip itu. Iya. Jadi ketika dibutuhkan dicari gitu. Betul. So, aku mau nanya ke konten sosial media tadi. Aku sempat nyinggung tadi ada sosial media juga, ada broadcasting. Itu kalau misalkan membuat program atau produksi lah ya, itu dijadwalkan atau ya setiap hari ada gitu. Oh, karena dari awal kita tuh memang ada 2 program YouTube atau kita sering sebutnya program TV, sama ada yang buat konten. Nah, kalau konten ini kan memang durasinya kayak 1 menit, 1 menit lebih 30 atau 30 detik pun itu kita sering buat, dan itu bisa setiap hari, itu makanan kita. Tapi kalau yang konten YouTube itu tuh dari awal kita masuk di sini kita pasti jadwalin setiap hari pasti harus ada satu konten yang diambil videonya gitu. Jadi misalnya hari Selasa, karena Senin kan kita ya bangun masa Senin harus kerja, harus pikir kan enggak ya, masa harus syuting enggak, berarti hari Selasa itu pasti ada, Rabu, Kamis, Jumat. Kita dulu seringnya gitu, 4 hari ini pasti ada, dan kita juga Sabtu kan masuk setengah hari. Jadi ya Senin sama Sabtu itu mungkin kita buat konten yang sedikit-sedikit dan durasinya nggak sepanjang yang program TV. Oh gitu, berarti setiap hari ada yang dibuat gitu ya. Kalau uploadnya juga setiap hari? Uploadnya kalau yang program TV tergantung hari-harinya, tapi kalau yang konten setiap hari. Jadi program TV itu udah dijadwalkan gitu. Oke. So, aku mau nanya ke CRM itu apakah ada juga divisi-divisinya? Oh, enggak. Jadi kita satu aja sih RM. Satu aja. Kalau untuk call center itu semua anak magang kebagiankah atau di rolling gitu? Nah, kita kan kalau di CRM itu kebanyakan didominasinya oleh anak Ilkom, sama ada anak kayak bagian IT itu, ada anak sistem informasi sama sains data. Nah, kalau anak yang IT ini tuh kadang diminta sama mentor kita tuh untuk bantuin kayak bikin apa sih itu yang namanya kayak buat websitenya gitu untuk mempermudah gitu sih. Jadi kayak ada teman-temanku tuh yang ngerjain itu gitu. Sedangkan kalau aku biasanya ya itu telepon doang sama sosmed kayak gitu sih. Dan kalau misalnya mereka udah selesai ngerjain tugasnya dari mentor yang anak-anak fokus IT itu, mereka juga kadang bantuin kita tapi cuma di sosmed aja. Jadi kalau telepon itu khusus yang kayak teman-teman Ilkom yang ngangkat kayak gitu sih. Oh, berarti dia yang megang sosmed juga gitu. Ada sendiri yang megang sosmed. Terus tadi kan sempat nyinggung tentang jurusan tadi ya, yang IT juga gitu. Aku mau nanya kalau misalkan per divisi ini tuh apakah semua jurusannya sama atau ada yang beda-beda gitu? Ada yang dari luar Ilkom kah gitu? Kalau aku aku sendiri yang Ilkom tuh ada 3, terus yang 2 sistem informasi, yang 1 sains data. Jadi kayak kebetulan 3 gitu kan, maksudnya kayak sains data sama sistem informasi kan sama IT-nya gitu kan. Jadi kayak ya
bagi dua gitu, tapi nggak yang bagi dua banget, yang nggak kayak kalau teman-teman ini ya pada akhirnya jadi satu juga gitu kan ya. Kalau kita juga kayak gitu sih. Kalau di sini itu ada yang agak melenceng dari soalnya kan biasanya dominasinya kan kalau nggak di kafe ya ilkom, komunikasi, tapi di sini ada yang diterimanya dari sastra Inggris sama yang sejarah, sama ada yang ya broadcasting tapi masih agak nyambung sih. Tapi yang dua ini yang mungkin bakal belajar bareng lagi gitu, karena memang nggak ada basicnya, tapi kita sama-sama ngerangkul lah, sama-sama ngajarin gitu. Gitu. Tapi mereka ini ada kesulitan nggak waktu produksi program itu? Iya, awal-awalnya sih mereka ngeluh ya kayak, aduh gimana ya. Tapi kan kita juga sama-sama nggak tahu di sini. Bahkan sama-sama belajar dulu, gitu ya. sama-sama belajar untuk setup yang seperti ini, ada yang lampunya, kameranya itu kita tuh hampir sejam. Tapi kalau sekarang karena kita udah terbiasa, udah satset watut itu ya 15 menit tuh udah bisa. Bahkan kalau suruh didadak-dadak, misalnya kamu jadi host ya sekarang, padahal kemarinnya belum dikasih tahu, Belum ya di udah briefing gitu. belum di briefing, ya udah dikasih tahu pagi, nanti siangnya take video, ya udah oke aja sekarang. Gitu. Oke, belajarnya sambil ya jalan aja gitu ya. Iya. Kalau Acif jurusannya cuma Karena kita berenam, yang 5 itu perpustakaan, ada perpustakaan biasa sama perpustakaan digital, yang satu dari kearsipan. itu beda jurusannya. Beda, Gitu. cuma beda 2 sih. Kalau legal? Kalau kami semuanya hukum. Oke, berarti satu jurusan. Iya. Oke. Aku mau beralih lagi nih ke branding development, karena tadi aku ada yang menarik gitu. Kalau misalnya lagi liputan, ya tadi ada liputan Iya, juga ada ya. Nah, liputan juga. kalau liputan itu apakah akan kayak dikasih tahu ngedadak atau dikasih tahu dari sebelumnya, kayak kamu besok mau ini ya Tentu liputan? tidak. Oh. Misalnya kita biasanya tuh kan pagi kan rapat redaksi, habis itu ada mentor kita yang bilang ayo ikut aku. Awalnya tuh kayak tanya kemana pak, terus udah ikut aku, tapi sekarang ayo ikut aku, terus Ya. iya pak. Diajak kemana aja tuh? Liputannya udah pernah kemana aja? Liputannya pernah ke mana aja ya? Oh ini ke tempat, saya sebentar lupa. Oh ke sekolahan buat jempol anduk. Jempol anduk itu jadi dari Dispenduk Capil nanti ke tim sekolahan buat catat KIA. Mau perekaman KTP gitu. Terus ada juga apa ya? Ada yang ke tempat lansia buat temanku itu karena lansia nggak bisa ke sini, jadi tim dari sini ikut meliput ke sana, ngerekam gitu. Tuh. Seru sih. Oh gitu. Oke, aku mau nanya ke CRM nih. CRM itu ada nggak sih yang, karena CRM ini kan berhubungan langsung dengan masyarakat. Apakah ada juga yang seperti branding development gitu, kayak melayani masyarakat tapi secara langsung gitu, tidak lewat telepon atau hanya di kantor aja? Apakah ada yang langsung terjun ke masyarakatnya? Kalau dari anak-anak magangnya sih nggak pernah ada sih yang Nggak pernah kayak disuruh nih ada orang nih anuin gitu, nggak pernah sih. Kita semua by telepon sama sosmed, tapi ada satu mas mbaknya yang kayak satu yang kadang tuh ikut melayani di lantai 3 kan ada pelayanan gitu kan, kadang yang di lantai 1 nggak bisa, lantai 3, nah itu sih. Tapi aku dan teman-teman nggak pernah yang langsung ketemu gitu. Oke, berarti ya di dalam aja, di balik layar Iya, gitu ya di ngomongnya. balik layar. Betul. Kalau legal, aku mau nanya nih, legal itu juga secara langsung terjun menghadapi masyarakat gitu. Kayak tadi contohnya ikut pengadilan. Iya. Nah, itu apakah cuma hanya di pengadilan aja atau pernah kemana lagi gitu? Kalau sejauh ini kita pernah pas Lontong Kupang, kita ikut sidang isbat gitu. Sama itu sih dulunya. Itu ngapain? Maksudnya kerjanya anak magang tuh di situ ngapain gitu? Pelayanan, berarti ikut melayani juga. Iya. Oke, aku mau nanya, tadi kan udah kurang lebih magang ini udah sekitar berapa, 2 bulan? Ada cerita lucu nggak? Atau yang mengesankan lah gitu yang bisa dibagikan untuk Sobat Dukcapil dan Madu TV di Nusantara? Tadi kan kayak Mbak Treya kan dengan mungkin ada terjun langsung liputan gitu. Terus kalau misalnya CRM kan berhubungan langsung sama masyarakat, kayak di telepon gitu. Legal juga mungkin ada, atau arsip
Bentar ya, berpikir dulu. Oke, kita sambil nunggu mungkin ke development nih yang banyak gitu kan. Bukan lucu ya. Apa tapi? Berkesan. Oh, pernah. Apa? Karena kan kita biasanya take video. Hmm. Itu untungnya nggak kayak program sedep kayak gini, nggak durasi 1 jam. Aku itu pernah di Apa balik nih? layar jadi operator kan namanya itu durasinya 15 menit. Kan memang itu lagi posisinya itu cuma anak magangnya di sini, ditinggal sama mentor-mentor dan mas mbak yang jadi pegawai di sini. Terus akhirnya aku yang pegang operator itu sama temanku. Nah, Dilala itu kebetulan juga, oke, maaf, kebetulan juga kita kan memang sama-sama nggak tahu, nggak input harusnya tuh input video sama input audio. Nah, pas kebetulan aku itu lupa nggak input audio, jadinya ya udah kayak kita nih rekaman gini biasa 15 menit dicek, habis itu nggak ada suaranya. Udah di record tapi Udah di record. tapi nggak keluar suaranya. Iya, 15 menit terus kayak langsung kayak Jejak. Iya betul. Terus agak trauma. Oke, kalau siaran? Kalau aku sih mungkin pernah gitu kan nerima telepon kayak intinya singkatnya pokoknya pemohon itu harus datang ke sini, nggak boleh diwakilkan gitu lah, kayak pokoknya instruksinya kayak gitu. Nah terus mas mbaknya itu kayak tanya emang lagi di mana gitu kan. Terus aku tanyalah lagi di mana emangnya bu gitu kan, lagi di luar negeri gitu kan. Terus kayak oke gitu kan. Terus aku tuh udah curiga dari nomor teleponnya tuh nomor telepon rumah, maksudnya kayak rumah Indonesia gitu, maksudnya kayak masih belum luar negeri gitu kan. Terus kayak mas mbaknya tuh juga kebetulan lihat kok nomornya nomor Indonesia gitu kan. Terus akhirnya ditanyain, terus akhirnya diambil alih sebentar gitu kan headphone-nya, kayak tapi nomornya kok pakai ini gitu kan. Akhirnya ketahuan kalau iya ini mau berangkat kayak gitulah. Ini kayak ketahuan bohong gitu loh kalau misalnya ya maaf ya, maksudnya kayak mungkin ya nggak sempet juga, tapi kan kita kiranya dia udah bener-bener di luar negeri gitu, tapi ternyata emang ya belum berangkat gitu, kayak iya nih habis ini berangkat bla bla gitu kan memang kita nggak bisa nyalahin prosedur juga kan kalau emang nggak bisa diwakilkan tentang dokumen itu. Jadi kayak ya udah, terus dia kayak ini orang kepercayaan saya banget yang kesana kayak gitu lah, pokoknya merayu-rayu lah istilahnya, kayak ini sekretaris saya nih kayak kasih nomor WA-nya bla bla kayak gitu. Terus kita ya bilang nggak bisa bu bla bla kayak gitu sih. Jadi kayak ketahuan dari nomor teleponnya gitu loh, mungkin kan dia nggak expect bakal kelihatan nomor teleponnya kali ya, jadi kayak bilang luar negeri gitu. Lucu sih itu menurut aku. Itu baru aja kejadian kemarin. Oh baru-baru ini Iya, baru kejadiannya. banget. Oke. Archie udah ketemu belum? Oke, udah. Mengumpulkan cerita memori yang ada. Kalau di aku itu kan raknya gede-gede kan. Nah, itu tuh isinya beda-beda. Jadi segede rak itu tuh ada rollingnya gitu loh. Kalau mau diputar gitu. Nah, kalau misalkan isinya nggak terlalu banyak, itu tuh bisa diputar sama digeser sama satu orang tuh bisa, meskipun tetap berat. Nah, terus kalau misalkan isinya agak setengahan gitu kan, ya 2 orang lah. Nah, itu tuh ada satu rak. Satu rak tuh yang jadi momok buat kita semua. Jadi awalnya ada yang lagi nyari arsip gitu kan. Satu orang gitu. Wah, gak bisa ini sendiri. Hanya 2 orang. Gak bisa juga. Gak bisa. Kayak yang kan banyak kan cewek-cewek kan. Yang cowok cuma 1. Pak, tolong. Itu tuh saking beratnya, kita awal-awalnya tuh gak bisa berat itu, berat-beratnya. Jadi nggak tahu kayaknya isinya tuh padat banget gitu kan, yang seginian terus beratus-ratus rak gitu. Nah jadi kalau untuk rak yang satu itu kita udah hafal, wah tempatnya di sini nih, kita harus ngumpulin massa buat ngangkat ini. Guys, ayo guys. Iya, rak ini mau buka gitu. Lalu kita teman-teman harus coba sih kalau mau olahraga di situ, ngangkat rak, bukan ngangkat, dorong. Ya. Oke. Kalau legal? Kalau dari legal sih kayak yang berkesan itu kayak kalau kita dengar cerita dari masyarakat, kayak ternyata hidup mereka itu lebih susah jika dibandingkan dengan kita gitu. Kayak katanya kayak udah susah diperibet lagi kayak gitu. Kayak sedih aja sih. Menyentuh ya. Iya. Oke, aku mau nanya nih. Ini kan kita kakak-kakak ini kan dari luar Surabaya ya, kayak dari Malang, dari Jawa Tengah, dari Jogja. Selama di Surabaya ini udah pernah kemana aja? Gitu. Mungkin bersama teman-teman atau sendiri?
kayak Mbak Grace ini kan katanya melancong, yang suka pergi-pergi gitu. Sudah kemana aja nih? Sebenarnya sih pengen ya jalan-jalan di Surabaya dengan segala destinasi wisatanya yang ada. Cuma karena di Surabaya ini mataharinya ada 5. Itu menjadi salah satu hambatan buat aku keluar-keluar. Kayak malam pun enggak sore deh. Keluar tuh ya, aduh panas banget ya. Jadi yang paling memungkinkan tuh keluar malam. Tapi jauh ini aku paling keluar udah jauh sih. Paling di TP, di Kali Depan. Terus di mana ya? Ya pokoknya di swalayan sama di mall-mall gitu doang. Belanja kebutuhan ya. Dan anak kos biasa lah. Iya. Oke, siapa nih lanjut? Aku kali ya, Ya, boleh. kalau di Surabaya kan aku karena kuliah juga, jadi ya lumayan banyak udah kemana-mana, tapi kebanyakan sih ya kafe-kafe yang lagi hits buat nugas gitu-gitu sih. Dan levelnya itu dari yang pertama TP tuh aku anggap gede banget, yang kayak gak bisa nih tersesat nih, sampai sekarang tuh kayaknya kalau aku pergi ke situ kayak sendirian bisa keluar. Kayak at least udah keluar gitu. Gak butuh maps ya? Gak butuh maps, kayak bisa nih keluar, bisa nih tahu di mana yang biasanya aku datengin tuh aku udah apal gitu sampai di tahap itu. Keren ya, itu sebuah pencapaian Itu menurut aku pencapaian banget, itu karena sebuah TP pencapaian. besar banget. Betul banget, sebuah pencapaian Yes. dari anak-anak yang di luar Surabaya memahami seluk-beluk TP itu susah loh. Karena TP dari TP 1 sampai TP 6. Betul. Siapa? Kalau aku kan memang kita makan sampai makan pun bareng-bareng ya, anaknya solid. Wih, paling Seleksi part berapa ini? Jadi kita tuh kadang kalau akhir ya habis karena Jumat itu kan pulangnya juga agak awal. Kita pergilah misalnya main nongkrong. Kalau enggak kita diem di sini, nanti malamnya bisa makan bareng. Paling jauh ya ke naik perahu, harus naik perahu. Terus iya, terus semalam aku muter-muter sampai Kia-Kia. Wow. Sendiri. Iya. Kesian. Pesan ya. Oke, Lega. Kalau ini sih paling ke TP. TP. Terus kita tuh kalau pulang kerja tuh biasanya tuh pasti kita naik bis keliling, Surabaya. ya. Surabaya bis. Terus kan BGJ kan dari sini kan cuma bisa 5 menit, cuma 5 menit. Nah, kita keliling naik bis, jadi waktu tempuhnya tuh 2 jam ke BGJ. Wow. Itu tiap hari dilakuin. Oh iya? Jadi capek sendiri. Udah tahu capek tapi tiap hari. Jadi pasti kalau balik dari kantor ini pasti jam 10 itu pasti. Oh iya, Iya. nggak capek kan masuk pagi? Iya. Iya. Jangan masa iya. Udah tahu capek gitu, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak bakalan terulang lagi kan. Benar sih. Oke, Sobat Dukcapil dan Madu TV Nusantara nih, nggak terasa ternyata sudah kurang lebih 1 jam kita ngobrol sama kakak-kakak magang di sini. Tapi sebelum aku tutup episode kali ini, aku mau minta kakak-kakak ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat, mungkin untuk taat admin Duk, atau ya boleh, atau mungkin tips-tips untuk masuk ke Dukcapil Surabaya. Mungkin jangan lupa untuk buat KIA, KTP, KK, ya semua dokumen adminduk. Terus kalau misalnya ada kesusahan bisa tanya di Takon Dukcapil, bisa di call center juga. Jangan lupa buat follow Instagramnya. Instagram bukan kita lagi. bukan Dukcapil sama Sargaloka sama Takon Dukcapil biar gak ketinggalan info terkini. Betul. Sudah diwakili. Iya. Oh, berarti diwakili oleh Mbak Trea ini. Oke, Sobat Dukcapil dari Madu TV Nusantara, sekian dari episode kali ini. Semoga yang tadi sudah diberikan, jawaban-jawaban yang tadi diberikan oleh kakak-kakak MSIB ini bisa dapat menambah pengetahuan Sobat Dukcapil dan Madu TV Nusantara. Terus aku juga mau ngingetin juga, jangan lupa follow sosial media kita di Swargaloka SUB, di Dukcapil Surabaya di bawah ini. Di bawah ini. Dan terima kasih juga sudah menonton sampai habis. Dan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.